الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya banyak faidah yang bisa kita petik tentang kisah Dzul Khuwaisirah. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqsimul amwal, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan harta. Faqala Dzul Khuwaisirah, lalu berkatalah Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil, bersikap adillah engkau karena engkau tidak bersikap adil. Maka mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah. Beliau bersabda, waihak, celaka kamu. Faman dzalladzi ya'dil idza lam akun a'dil, siapa yang bisa bersikap adil jika aku tidak bersikap adil? Lalu Umar berkata kepada Rasulullah, da'ni adrib unuqar rajul, biarkan aku memenggal leher orang ini wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, da'hu, biarkan ia. Fa inna lahu ashaban, kelak ia akan memiliki kawan-kawan. Yahqiru ahadukum salatahu bisalatihim, di mana seseorang dari kalian akan menganggap remeh solatnya dibandingkan dengan solat mereka. Wasiyamahu bisiyamihim, ia akan menganggap remeh puasanya dibandingkan dengan saumnya mereka. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum, akan tetapi tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya. Subhanallah, kisah yang agung yang banyak bisa kita ambil faidahnya, terutama ketika kita aplikasikan di zaman ini, saudaraku sekalian. Para ulama mengambil faidah dari hadis ini bahwa di antara sifat kaum Khawarij yaitu mereka tidak menghormati para ulama. Lihatlah Dzul Khuwaisirah ini. Dzul Khuwaisirah tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menuduh Rasulullah tidak bersikap adil. Subhanallah. Maka dari itulah ya akhul Islam, ketika kita melihat sebagian orang-orang yang lebih mendewakan akalnya, lebih mendewakan pendapat dirinya, lebih mendewakan pendapatnya, sehingga mereka meremehkan para ulama. Mereka tidak pernah mau mendengarkan pemahaman para ulama, terutama ulama salafus salih. Maka sungguh ini adalah kebinasaan, kecelakaan. Karena ketika ya akhul Islam, seseorang lebih mendahulukan pendapat dirinya atau mengikuti seorang dai yang ilmunya pun juga dangkal,
hanya karena pendapat dai itu sesuai dengan pendapat dirinya, dan ia tidak mau mengindahkan, tidak pula mendengar nasihat para ulama besar, maka ia pasti akan binasa sebagaimana orang-orang Khawarij tersebut binasa. Lihatlah di zaman sahabat Nabi SAW ketika orang Khawarij itu muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka memahami Al-Quran tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Mereka menuduh Ali kafir hanya karena Ali mempercayakan Abu Musa al-Ash'ari dalam perdamaian bersama Muawiyah, lalu menuduh Ali katanya menyerahkan hukum kepada manusia, sedangkan hukum itu milik Allah. Sedangkan Allah berfirman, siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Lalu ia kafirkan Ali, ia kafirkan Muawiyah, dan tidak mau mendengar fatwa para sahabat tentang makna ayat tersebut. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka seorang pemuda di saat ia hendak hijrah dan di awal-awal hijrah, seorang pemuda ketika ia berusaha menuntut ilmu, janganlah ia lepas dari bimbingan para ulama. Ketika seorang pemuda mereka lepas dari bimbingan para ulama dan tidak mau mendengar ucapan para ulama, lebih memperhatikan pendapat dirinya, lalu memilih pendapat ulama yang sesuai dengan selera dan keinginannya, maka di saat itulah dia akan binasa, saudaraku sekalian. Oleh karena itulah para ulama mengingatkan dari dahulu bahwasanya hendaklah para syabab itu dibimbing oleh para ulama. Karena ketika syabab itu dibimbing oleh orang-orang yang ternyata bukan para ulama, sebatas para dai saja yang tidak mempunyai kekuatan ilmu, kekuatan dan kepemahaman yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, maka di saat ia akan menyimpang, saudaraku. Ikhwatul Islam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya akan muncul nanti ia bersama kawan-kawannya. Bagaimana sifatnya? Di mana seseorang dari kalian akan menganggap remeh salatnya dibandingkan dengan salat mereka, saumnya dibandingkan dengan saum mereka. Rasulullah mensifati bahwa orang Khawarij itu ahli ibadah, ahli di dalam salat, ahli di dalam puasa, saum. Bahkan Ibnu Abbas ketika minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdebat dengan orang-orang Khawarij yang berkumpul di sebuah tempat yang bernama Nahrawan, pergilah Ibnu Abbas menemui mereka. Dilihat oleh Ibnu Abbas, ternyata kata Ibnu Abbas, jidat mereka hitam, tangan mereka kapalan, badan mereka kurus, wajah mereka pucat. Karena setiap malam mereka sholat tak ada tidur, di waktu siang mereka berpuasa terus menerus. Luar biasa ibadahnya. Namun ya akhal Islam, Rasulullah tidak melihat ibadah mereka karena keyakinan mereka yang menyesatkan, karena mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang dangkal, karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka berusaha memahami Al-Quran dengan pemahamannya sendiri. Maka Rasulullah SAW mensifati mereka sebagai orang-orang Khawarij yang merukuna minad din, yang melesat dari agama. Maka janganlah kita tertipu dengan lahiriah seseorang yang kita lihat ia seorang ahli ibadah, kalau ternyata akidahnya menyesatkan, saudaraku sekalian. Ini dia Amr bin Ubaid, dia seorang ahli ibadah, seorang yang sangat rajin ibadahnya kepada Allah. Akan tetapi para ulama tidak mau mengambil ilmunya karena keyakinan dia, karena ia menolak takdir. Ia termasuk orang-orang Qadariyah, umat al-Islam. Kemudian Rasulullah SAW mensifatinya lagi, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran, akan tetapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini,
bahwa orang Khawarij itu disifati mereka suka membaca Al-Quran, akan tetapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Apa yang dimaksud dengan tidak sampai ke kerongkongan? Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah menjelaskan, yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Ia menyangka bahwasanya Al-Quran itu mendukung pendapat mereka, padahal tidak mendukung mereka. Kenapa? Dalam satu riwayat yang lain Rasul bersabda ketika mensifati orang Khawarij, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, mereka masih muda-muda belia dan pemahaman mereka pun dangkal. Karena pemahaman mereka yang dangkal sehingga mereka salah di dalam memahami Al-Quran. Mereka tidak mau merujuk para ulama, mereka tidak mau melihat pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat al-Islam, di dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW sabda, yaquluna min khairi qalil bariyah, mereka pun membawakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah saudaraku, ternyata orang-orang Khawarij membawakan Al-Quran dan hadis untuk membenarkan pendapat mereka, tapi Rasulullah mengatakan mereka melesat dari agama. Ini memberikan kepada kita pelajaran yang agung bahwa tidak setiap orang yang membawakan Al-Quran dan hadis pemahamannya benar. Al-Quran dan hadis tidak mungkin salah, yang salah pasti pemahamannya. Oleh karena itulah kita lihat setiap ahli bid'ah, setiap orang-orang yang menyimpang, mereka berusaha mencari dalil yang sesuai dengan keinginan mereka, yang mereka kira bahwasanya dalil itu mendukung pendapat mereka, padahal sama sekali tidak mendukung mereka. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berapa banyak di zaman ini para pemuda yang telah mulai hijrah, akan tetapi sayang tidak disertai kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hijrah hanya menjadi tren belaka. Hijrah bagi mereka seakan-akan itu menjadi sebuah gaya saja, karena melihat artis fulan yang hijrah, karena melihat seleb fulan yang hijrah, lalu ia pun ikut-ikutan hijrah. Padahal ya akhwal Islam, kalau hanya sebatas hijrah seperti itu saja, tidaklah menggembirakan sama sekali. Hakikat hijrah itu ya akhwal Islam, apabila para pemuda mereka bersimpuh di majlis-majlis para ulama, duduk di majlis-majlis para ulama, mengkaji kitab ulama-ulama Islam, berusaha mempelajari pemahaman sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sehingga mereka semangatnya yang terlebih dahulu adalah kepada ilmu, bukan kepada bersikap atau sikap-sikap yang lainnya. Mereka selalu bertanya kepada para ulama sebelum melakukan sikap apapun. Mereka berusaha untuk memperdalam Al-Quran dengan penafsirannya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ilmu-ilmu alat yang lainnya. Tapi ketika ya akhwat Islam, fenomena hijrah yang kita lihat di zaman sekarang yang begitu menggeliat, tidak disertai dengan bimbingan para ulama, tidak disertai dengan bersimpuhnya duduk di majlis-majlis para ulama yang telah kokoh keilmuan mereka, saya khawatir ia hanyalah hijrah yang semu, yang kemudian setelah itu akan hilang bagaikan asap dan debu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mensifati bagaimana sifat orang-orang Khawarij itu. Maka berusahalah jangan sampai sifat tersebut ada pada diri kita. Berusahalah kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang sahih, dan pemahaman yang paling sahih hanyalah pemahaman para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama yang mengikuti pemahaman mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, berapa banyak di zaman ini saudaraku yang mereka pandai berbicara dalam agama di podium. Berapa banyak orang-orang yang pandai beretorika di dalam ketika ia berbicara tentang agama. Berapa banyak para pemuda yang lebih memperhatikan gaya bahasa seorang dai, tidak melihat bagaimana keilmuan dia. Berapa banyak para ibu-ibu yang hanya terpengaruh dengan para dai yang apabila berbicara membuat mereka menangis dan menyentuh hati, namun tidak melihat bagaimana kelurusan manhaj seorang dai tersebut. Padahal ulama kita terdahulu, mereka sebelum menuntut ilmu kepada seseorang, mereka perhatikan dulu 2 bulan. Mereka bertanya-tanya ke orang-orang, bagaimana ilmu dia, bagaimana akidah dia, dari mana ia mengambil ilmu, siapa guru-gurunya, kepada siapa dia menuntut ilmu. Sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu hendak menikahkan ia dengan anak wanitamu? Mereka sangat berhati-hati, karena kehati-hatian ya akhal Islam itu adalah pangkal keselamatan agama. Ketika seseorang tidak berhati-hati, ia akan mudah terkena syubhat dan terombang-ambing dalam syubhat tersebut, sehingga akhirnya ia pun tersesat jalannya di awal ketika ia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya akhal Islam, berapa banyak di zaman sekarang duat, dai yang membawakan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahamannya sendiri, tidak merujuk pemahaman para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Berapa banyak orang-orang yang berdakwah, berceramah di televisi, ternyata mereka tidak bisa bahasa Arab, tidak pula menguasai ilmu-ilmu alat, sehingga akhirnya ia berbicara dengan ra'yunya belaka. Ia berbicara hanya sebatas dengan pendapatnya saja, sehingga akhirnya yang seperti ini lebih banyak merugikan kaum muslimin daripada memberikan manfaat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.